warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Rahmawati dari kelas 3 MIC dengan NIM 22411040190. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak terkait dengan ulangan akhir semester pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan teori kurikulum yang mendasari KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang dirancang dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Teori yang mendasarinya adalah konstruktivisme, di mana siswa dianggap sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Yang kedua yaitu K13 atau kurikulum 2013. K13 ini adalah kurikulum yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Teori yang mendasarinya adalah konstruktivisme sosial, di mana pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. K13 menekankan pada pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum terbaru yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Teori yang mendasarinya adalah teori humanisme, di mana pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh dan berkelanjutan. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup siswa. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud RPP dan modul ajar. Apa urgensi dalam pembelajaran dan apa yang membedakan antara keduanya. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah dokumen yang berisi rencana pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dalam satu pertemuan atau lebih. RPP ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. RPP dapat mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Urgensi RPP dalam pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Modul ajar. Modul ajar adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan logis yang berfungsi untuk membantu siswa belajar secara mandiri. Modul ajar biasanya berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, latihan, dan evaluasi. Urgensi modul ajar dalam pembelajaran adalah untuk memfasilitasi siswa dalam belajar secara mandiri dan aktif. Perbedaan antara RPP dan modul ajar adalah RPP rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk digunakan dalam proses pembelajaran, sedangkan modul ajar adalah bahan ajar yang disusun untuk digunakan oleh siswa dalam belajar secara mandiri. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila dan jelaskan elemen yang ada dalam profil tersebut. Profil pelajar Pancasila adalah konsep yang menggambarkan karakteristik ideal seorang pelajar di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Profil ini mencakup 5 elemen yang mencerminkan 5 sila dalam Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti pelajar yang beriman dan berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka menghargai dan menghormati keragaman agama dan keyakinan, serta menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelajaran yang menghargai hak dan kewajiban orang lain, berperilaku adil dan beradab dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga menghargai keberagaman dan kesetaraan antar manusia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pelajar yang memiliki rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme
Mereka berperan aktif dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Belajar demokratis, menghargai pendapat orang lain, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Untuk yang terakhir yaitu nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajar yang peduli terhadap isu-isu sosial dan berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang. Ya, selanjutnya nomor 4, perbedaan mendasar antara P5 dan P5 PPRA. P5 dan P5 PPRA adalah dua program yang berbeda yang berfokus pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia. Perbedaan mendasar antar keduanya yaitu yang pertama P5 atau Pendidik Pancasila adalah program pendidikan yang berfokus pada pengajaran Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara Indonesia. Program ini dirancang untuk membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan P5 PPRA atau Pendidikan Pancasila dan Pelatihan Pemuda, Remaja, dan Anak-anak adalah program yang lebih luas dan komprehensif yang tidak hanya mencakup pendidikan Pancasila, tetapi juga pelatihan, keterampilan, dan pengembangan karakter untuk pemuda, remaja, dan anak-anak. Program ini dirancang untuk membentuk generasi muda yang berakhlak, berbudi, bekerti luhur, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang produktif. Selanjutnya nomor yang terakhir yaitu nomor 5, tema apa yang Anda ambil dari P5 PPRA. Lalu jika Anda sebagai fasilitator proyek, bagaimana pelaksanaan P5 PPRA-nya di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan tema mengembangkan rasa cinta tanah air dari program P5 PPRA sebagai contoh. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator, saya akan memulai dengan memberikan pengenalan tentang tema ini kepada peserta. Saya akan menjelaskan mengapa penting untuk memiliki rasa cinta tanah air dan bagaimana nilai-nilai ini terkait dengan Pancasila. Saya juga akan memberikan gambaran umum tentang aktivitas yang akan kita lakukan selama program ini. Setelah pengenalan, saya akan merencanakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mempromosikan rasa cinta tanah air. Aktivitas ini mungkin termasuk diskusi kelompok, presentasi, permainan peran, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, dan proyek komunitas. Selama pelaksanaan program, saya akan memfasilitasi aktivitas dan memastikan bahwa semua peserta terlibat. Saya akan memberikan bimbingan dan dukungan kepada peserta dan mendorong mereka untuk berbagi pemikiran dan ide mereka. Setelah setiap aktivitas, saya akan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas aktivitas dan memahami apa yang telah dipelajari oleh peserta. Evaluasi ini bisa berupa diskusi, reflektif, kuesioner, dan atau metode evaluasi lainnya. Setelah program selesai, saya akan melakukan tindak lanjut dengan peserta. Hal ini bisa berupa pertemuan refleksi, di mana peserta dapat berbagi pengalaman mereka dan apa yang telah mereka pelajari. Saya juga akan mendorong peserta untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.